Mudah-mudahan hujan segera berhenti dan kursi-kursi ini bisa kita gunakan untuk nanti teman-teman semua. Sekali lagi sebelum kita mulai, mari teman-teman itu bisa mengkondisikan ke dalam ruangan ini supaya lebih hangat untuk bisa berkumpul dan akan segera. Yang saya hormati teman-teman semua yang hadir di kesempatan pada malam hari ini. Pada malam hari ini Madrasah Rumi bekerjasama dengan kawan-kawan pengurus cabang Ansor akan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang rutin sebenarnya kami lakukan dengan kegiatan yang bernama Madrasah Rumi. Madrasah Rumi perlu teman-teman ketahui sudah berjalan 7 tahun kami adakan di setiap tahunnya, rutinnya diselenggarakan di bulan suci Ramadan. Dan pertemuan keempat akan berlangsung di 0 km Citarum di daerah Cisanti. Jadi alhamdulillah untuk Ramadan kali ini Madrasah Rumi punya 4 kali pertemuan dan mudah-mudahan bisa terselenggara dengan lancar. Sekali lagi terima kasih teman-teman Ansor khusus Kabupaten Sumedang atas supportnya, juga Cafe Sawala dengan gerakan Kang Acin kemudian memilih tempat ini. Tentu ini hasil hasil pilihan yang paling tepat kayaknya untuk kemudian memilih Sawala menjadi tempat kegiatan ini. Dan kenal saya, setelah itu nanti ada sambutan dari Kang Acep Komarudin sebagai ketua pengurus cabang Ansor. Kemudian setelah itu akan dipimpin langsung oleh Bapak Profesor Rumangki Anir untuk kita ngobrol, sharing dan bertukar pikiran tentang gagasan Rumi secara aplikasi, kemudian akan dibahas langsung oleh Bapak Profesor. Maka mempersingkat waktu, Kang Zainal diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mencok pada acara, mari kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara ini diberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا
قمت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت لي كثير وضالي أنت مصباح صدوري يا نبي. Selanjutnya sebelum ke materi, berkenan kiranya Kang Asep Komarudin sebagai Ketua Pengurus Cabang Ansor Kabupaten Sumedang untuk memberikan dua kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di silaturahim di dalam kegiatan Madrasah Rumi yang bekerjasama dengan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sumedang. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan pemateri Bapak Profesor. Kalau kami di KBNU mengenal beliau sebagai Ketua Lapkesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PWNU Jawa Barat. Yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat dari komunitas Pojok Baca Ceria. Yang saya hormati sahabat-sahabat dari komunitas seni dan sahabat-sahabat kader para pengurus Ansor Bangsar Kabupaten Sumedang yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kegiatan Madrasah Rumi ini bagi kita, bagi sahabat-sahabat mungkin sudah tidak asing siapa itu beliau Jalmi Rumi, tapi tidak banyak yang tahu, yang mengenal seluk-beluk sampai karya-karya dari beliau. Makanya ketika Kang Hacin menawarkan kepada kami di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor untuk menyelenggarakan Madrasah ini, kami sangat berbangga, kami sangat bergembira, dan kami juga merasa sangat tersanjung ketika pada kegiatan ini Madrasah ini bisa bekerjasama dengan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. Perkembangan yang ada di Madrasah ini, terutama bagi sahabat-sahabat, rekan-rekan, Madrasah Ansor Bangsar di Kabupaten Sumedang, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sekali lagi terima kasih kepada Madrasah ini yang telah bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor. Itu saya pikir yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hujan juga mudah-mudahan akan semakin hangat, semakin malam semakin hangat.
Penon kang PT terus biasa lengkap ya kegiatan dia PT sebagai hari ini kan Insya baik, mantap. Terima kasih kehadirannya. Ada Bapak Ikon, Guru Jalan di Penuh di Bandung, dekat Imana, tapi menarik tiba-tiba hadir di sini. Penuh, bola, Ikon, dan kawan-kawan semua. Bisa lebih merapat saja ke dalam ruangan ini kayaknya teman-teman yang di ujung sana karena acara akan kita mulai. Kita mulai saja kepada Kang Beti. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala yang Allah segala yang Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalam ala ba'd. Teman-teman sekalian, tema pada bulan ini adalah wajahmu, wajah cinta. Ini salah satu hal yang dikembangkan oleh Jalaluddin Rumi. Majelis Sinagah dan soal bisa aplaus untuk Ansor karena setelah ini ada Ansor Kabupaten Bandung juga. Kemudian Garut juga sama-sama dengan Ansor. Saya kira Ansor punya masa depan yang cukup menarik di dalam NU. Mudah-mudahan semakin keren kalian. Dan mulai malam ini Ansor melengkapi dirinya tidak cuma dengan kesetiaan yang luar biasa, tapi dengan pengetahuan. Ini wajahmu, wajah cinta. Kalau teman-teman pernah membaca Sirul Asrar, kitab Sirul Asrar, itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di bagian akhir setiap bab itu niscaya mengutip puisinya Rumi. Jadi kalau di Indonesia dikenal Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya mengutip pada Rumi. Nah, jadi kira-kira kita akan mengkaji orang yang menjadi gurunya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa memilih Rumi? Karena Rumi ngomongin cinta. Dan teman-teman Ansor, anak-anak muda dimanapun, di Jakarta atau di Indonesia ini, pasti gampang sekali kalau kita ngomongin cinta. Misalnya pada puisi ini, jika kau ingin melihat wajahnya, maka tengoklah pada wajah sahabatmu tercinta. Dari puisi ini kemudian muncul muncul dari judul Wajahmu, Wajah Cinta. Pada puisi yang lain, saya tidak sebutin di sini, jika kamu ingin melihat wajah iblis, kata Rumi, lihatlah wajahmu sendiri. Ngaco kan kalau kayak gitu kan? Kalau yang ini, jika ingin melihat wajah Tuhan, lihatlah wajah teman tercinta. Bersama Rasulullah. Dimanapun kamu menghadap, kata Al-Quran, di situ kamu ketemu dengan wajah Allah. Rumi menafsirkannya dengan cara ini. Dimanapun kamu menemukan wajah temanmu yang mencintaimu, itu wajah Tuhan. Karena Tuhan adalah Ar-Rahman, yang Maha Cinta. Al-Quran menyebutkan kata ba'ala nafsihi rahmah. Tuhan telah mewajibkan dirinya dengan cinta. Nah, di bagian yang tak terbaca ini ada puisi yang tadi. Jika kamu ingin melihat wajah iblis, lihatlah wajahmu sendiri. Tenanglah, kata ini, hanya tangan Tuhan yang dapat mengangkat beban di hati. Puisinya sangat pendek, tetapi buat saya kalimat pendek ini membuat saya bisa merasa nyaman karena walaupun beban hidup saya berat, saya masih
masih yakin bahwa ada yang bisa menyelesaikan masalah saya. Para aulia, para habib di Sumedang ini, agar acara kita malam ini acara yang mendapatkan berkah dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang main musik, pernah ada yang menari sebenarnya waktu di Unpar kita 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita buat di Unpar, ada yang menari, baca puisi dan lain sebagainya, itu menjadi bagian dari kegiatan madrasah ini. Pertanyaannya, kenapa? Nia bisa lanjut? Karena kata Rumi, musik yang haram itu apa? Musik yang haram bagi Rumi adalah beradinya sendok dan garpu di meja makan orang kaya yang terdengar tetangganya yang tengah kelaparan. Itu suara musik yang haram. Jadi kalau ada teman-teman bilang bahwa musik itu haram, kata Rumi tidak. Musik ini tidak haram karena membuat kita merasa bahagia, membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa terdorong untuk melakukan sesuatu. Yang haram adalah ini. Beradunya sendok dan garpu di meja makan orang kaya yang terdengar tetangganya yang tengah kelaparan. Itu musik yang haram. Dasarnya apa? Dasarnya tentu kita tahu ada banyak hadis yang menyatakan muliakanlah tetanggamu, hormatilah tetanggamu. Jika punya makanan, kata Rumi, kata hadis gimana? Jangan sampai bau makanan itu nyampe ke tetangga. Kalau nyampe, tetangganya harus dapat makanan itu. Jika beli buah-buahan, jangan sampai kelihatan pada anaknya tetangga. Kalau nyampe, orang itu, tetangga itu harus dapat itu. Dulu madrasah ini awal-awal, kalau mau ada yang nanya, kenapa madrasah ini diluncurkan di tengah waktu itu Bandung dipenuhi oleh teman-teman pemuda yang menyatakan bahwa main musik itu haram. Karena ada banyak teman-teman yang bermusik menjual gitarnya, mematahkan gitarnya di hadapan yang lain. Saya sudah dikira, karena itu saya ucapkan selamat tinggal pada musik, saya patahkan gitar saya, padahal gitarnya mahal. Karena itu saya dan teman-teman inisiatif, yuk kita datengin banyak pemusik dan mengaji Rumi lalu bermain musik. Dasarnya adalah yang tadi, musik itu tidak haram. Yang haram adalah kita tidak peduli pada penderitaan orang lain. Kita tidak peduli pada permasalahan yang sedang terjadi. Mereka menebus malam saat siang. Mereka menebus siang saat malam. Bekerja dan saling berbagi, sabar seperti pahlawan. Hingga Tuhan membuat jiwa-jiwa yang terang. Bila banyak membuat akan rakyat. Saat kau beri kasihmu, tidak kau tahu rasa selamat yang kau mau, yang membuat jiwamu tenang. Itulah upahmu, kata mereka.
hingga kau rasakan jiwamu tenang. Itulah yang mereka katakan. Iya. Sinarnya menghidupi dan rembulan menyerap kegelisahan. Berterima kasihlah dan balas dengan kasih sayang hingga kau rasakan jiwamu tenggelam. Itulah yang mereka katakan. Berterima kasihlah dan balas dengan kasih sayang hingga kau merasakan jiwamu tenang. Itulah yang mereka katakan. Itulah yang mereka katakan. Jiwa-jiwa yang tenang. Oke, kamu tetap di sini. Berterima kasihlah dan balas dengan kasih saya agar hingga kau merasakan jiwa tenang. Orang keren sekali pusat dari itu. Jadi ke depan mudah-mudahan misalnya teman-teman dari Ansor buat grup band yang tidak soal kayak gimana. Karya itu awalnya mungkin tidak baik, tapi lama-kelamaan kalau ditampilkan terus akan menjadi lebih baik. Jadi Madrasah Rumi memberikan kesempatan pada siapapun untuk tampil bareng, kita dengerin bareng, kita apresiasi. Salah satunya ada seorang ibu namanya Ibu Khofifah yang sengaja datang malam ini untuk membaca puisi. Rumahnya jauh 4 jam dari sini, tapi ia bersemangat untuk meramaikan malam Ramadan ini, malam Madrasah ini. Karena itu kita dengerin dulu Ibu Khofifah membaca puisi. Silakan Ibu Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khofifah Budiman. Saya bersyukur sekali bisa berada di kampus Sawana ini untuk bertemu para sahabat semua, dan selamat datang untuk Madrasah Rumi di Kota Sumedang. Saya tidak akan lupa untuk berterima kasih kepada suami yang selalu setia mendampingi. Anak-anak saya yang mungkin tidak bisa hadir di sini. Sebentar, suaminya mana Bu? Bisa angkat tangannya suaminya. Ibu maaf, terima kasih Pak ya. Maaf terlambat karena hujan dan lain sebagainya. Terima kasih sudah datang. Paujan Aji dalam karyanya Perempuan Hebat. Karang bertahan dari amukan ombak, beri-beri hitam lamanya. Langit bertahan dari ganasnya badai dan
ia tak pernah goyah. Dari sebuah payung menahan derasnya hujan untuk melindungi makhluk lemah yang berada di bawahnya. Seperti itulah engkau, perempuan hebat. Tak peduli seberapa keras kehidupan menggores dan menyiksa hati nuranimu, menggoyak-goyak barisan kokoh perasaanmu. Tapi engkau bertahan, bahkan mampu melawan. Dan perempuan bagi orang-orang awam adalah makhluk lemah yang tak mampu menjaga diri. Mereka hanya tak mampu tahu. Tak ada insan tanpa kasih, tak ada kehidupan dalam belakangnya, dan tak ada ceria tanpa bahagia. Tetaplah seperti itu, perempuan hebat, karena kaulah malaikat yang dikirim dengan syarat bertahan dengan kuat, melindungi dengan hebat. Siapa yang buat puisi ini, Bu? Ambil salah satu karya dari Taufan Adina. Biarkan keindahan pada apa yang kamu sukai menjadi apa yang kamu lakukan. Bagi Ibu Hovifah, puisi itu indah, karena itu dia mau melakukannya, mau pergi jauh-jauh untuk diperdengarkan. Bagi mereka, musik itu indah karena itu mau berlatih, mau membuat musik, mau menguploadnya walaupun belum ada uang, dia lakukan itu. Bagi teman-teman Ansor, pakai seragam Ansor itu indah dan itu dilakukan. Kata dulu, yang harus kita lakukan, kalau saya mau balik kalimatnya, adalah apa yang kita anggap indah. Kita akan teruskan nanti apa maksud dari puisi Gumilang ini. Saya persilakan Lamunan Surti. Sekarang hampa ku hanya